sentence you, Mr. Lorenzo, to death. That is the punishment that you deserve. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa like, komen, share, serta klik lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Suasana yang membuat udara terasa berat dan menyesakan. Bisikan-bisikan kecil tiba-tiba terhenti ketika Lorenzo Vargas, pria tua dengan rambut putih yang mulai menipis dan langkah yang lamban, dibawa ke kursinya. Dia mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Pergelangan tangannya terbelenggu, tapi mata itu masih memancarkan dinginnya seorang predator. Kehadiran Lorenzo saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding bagi siapapun yang tahu kisahnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah meneror sebuah komunitas kecil, meninggalkan luka fisik dan emosional pada para korbannya. Banyak yang tidak selamat untuk menceritakan kisah mereka. Tapi, ada beberapa yang selamat, itu pun hanya 3 wanita, yang saat itu masih gadis kecil ketika mereka bertemu monster bernama Lorenzo. Bertahun-tahun lalu, Lorenzo dihukum atas rangkaian kejahatan keji yang mengejutkan seluruh negeri. Penculikan dan pembunuhan brutal seorang wanita muda, Rahel More, yang tubuhnya ditemukan di kuburan dangkal hanya beberapa mil dari rumahnya, mengirimkan ketakutan di seluruh kota. Bukti-buktinya sangat kuat, terdiri dari DNA, kesaksian saksi, dan pengakuan Lorenzo sendiri. Disampaikan tanpa penyesalan sedikit pun. Tapi Rahel bukan satu-satunya korban Lorenzo. Lorenzo juga dihukum karena pembunuhan 2 pria gay, David Harris dan Michael Stephen. Tubuh mereka ditemukan dibuang begitu saja, dipukuli dan dicekik. Nyawa mereka diambil hanya karena siapa mereka. Kebencian Lorenzo menjadi motifnya, dan dia tidak menunjukkan penyesalan selama persidangan. Pembunuhan-pembunuhan ini bersama dengan Rahel telah memastikan nasibnya di penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi selalu ada bisikan-bisikan bahwa Rahel, David, dan Michael bukan satu-satunya korban. Jaksa Evelyn Marks berdiri tegak. Suaranya tegas namun penuh dengan rasa sedih yang mendalam. Dia sangat menyadari trauma yang akan dialami kembali oleh ketiga wanita yang akan bersaksi. Kenangan yang mereka coba lupakan, mimpi buruk yang mereka coba hindari, semuanya akan kembali saat mereka melihat Lorenzo lagi. Yang mulia, ujarnya, menghadap Hakim Maxwell, seorang pria tegas yang sudah sering melihat banyak kengerian di ruang sidangnya. Negara bermaksud memanggil 3 penyintas serangan Lorenzo Vargas ke mimbar saksi. Wanita-wanita ini, yang saat itu masih anak-anak, berhasil lolos dari kebrutalan yang tak terbayangkan yang menimpa begitu banyak orang lain. Kesaksian mereka sangat penting untuk memahami sepenuhnya kebiadaban pria ini. Terdengar suara kaget di seluruh ruang sidang. Semua orang tahu ini bukan hukuman biasa. Lorenzo sudah dihukum atas pembunuhan Rahel More, David Harris, dan Michael Stephen. Nasibnya seakan sudah dipastikan. Tapi, keputusan jaksa untuk membawa kembali para korban setelah bertahun-tahun, ini adalah resiko yang diperhitungkan. Langkah terakhir dalam permainan catur hukum yang bertujuan untuk menghilangkan sisa kemanusiaan Lorenzo. Lorenzo yang selama ini tetap diam, dengan mengerikan sepanjang sebagian besar persidangan, akhirnya berbicara. Suaranya serak, tapi ada ketenangan yang mengganggu di dalamnya. Yang mulia, dia menyela, mengabaikan tatapan tajam dari pengacaranya sendiri. Saya sudah dengar rencana mereka, bawa wanita-wanita itu ke sini. Buat mereka menangis di depan pengadilan. Gambarkan saya sebagai iblis, tapi itu tidak mengubah apapun. Ruang sidang hening ketika Lorenzo melanjutkan. Tatapannya tertuju pada hakim. Saya sudah menjalani hukuman seumur hidup untuk Rahel More, David Harris, dan Michael Stephen.
Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Anda mau dengar cerita mereka? Silahkan, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Saya sudah 65 tahun, cukup tua untuk tahu bahwa tidak ada kesaksian yang akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Jadi lanjutkan saja, lakukan pertunjukan Anda. Kata-katanya menggantung di udara, seperti tantangan yang mengerikan terhadap sistem peradilan itu sendiri. Untuk sesaat, ruang sidang membeku. Hakim mempertimbangkan kata-kata Lorenzo. Jaksa yang marah karena keberaniannya dan para korban dimanapun mereka berada mungkin sudah gemetar membayangkan menghadapi pria yang pernah memegang kendali atas hidup mereka. Korban pertama naik ke mimbar. Seorang wanita berusia 40 tahun, wajahnya dihiasi garis-garis rasa sakit dan ketahanan, tangannya gemetar saat memegang tepi mimbar saksi, kuku-kuku jarinya memutih. Saat dia mulai berbicara, suaranya bergetar, tapi ada kekuatan dalam kata-katanya. Saya baru berusia 12 tahun. Dia memulai, matanya melirik ke arah Lorenzo, lalu segera berpaling. Dia membawa saya dari rumah, dari keluarga saya pikir akan mati malam itu. Kesaksiannya adalah kisah mengerikan tentang teror dan keberlangsungan hidup. Dia menggambarkan dinginnya mata Lorenzo, cara tanpa belas kasihan dia menyiksa dirinya, dan keputusasaan yang dia rasakan ketika akhirnya berhasil melarikan diri. Ruang sidang hening. Setiap kata yang dia ucapkan menancap dalam hati orang-orang yang hadir. Lorenzo duduk tanpa bergerak, ekspresinya tidak berubah, seolah-olah kengerian yang dijelaskan itu dilakukan oleh orang lain. Korban kedua mengikuti. Ceritanya sama-sama menghancurkan. Dia berbicara tentang luka psikologis yang tak pernah sembuh, tentang mimpi buruk yang masih menghantuinya puluhan tahun kemudian. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menceritakan malam ketika dia berhasil melarikan diri. Berlari tanpa alas kaki, melalui hutan, berdarah dan ketakutan sampai dia menemukan bantuan. Ketika korban ketiga mengambil mimbar, ruang sidang hampir pecah. Wanita ini yang termuda dari ketiganya saat serangan itu, berbicara tentang dampak yang bertahan lama dari Lorenzo pada hidupnya. Bagaimana dia tidak pernah bisa mempercayai siapapun lagi. Bagaimana dia hidup dalam ketakutan bahwa Lorenzo entah bagaimana akan menemukannya dan menyelesaikan apa yang dia mulai. Ketika para korban selesai bersaksi, ruang sidang tetap hening. Beban kata-kata mereka menggantung seperti awan gelap. Hakim memandang Lorenzo yang duduk dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sudah menyerah pada nasib apapun yang menunggunya. Hakim Maxwell akhirnya berbicara, suaranya penuh dengan keseriusan. Lorenzo Vargas, Anda tidak menunjukkan penyesalan atas kebiadaban yang Anda lakukan. Kesaksian yang kami dengar hari ini memperjelas bahwa kejahatan Anda telah meninggalkan bekas luka yang dalam dan abadi dalam hidup para wanita ini. Kurangnya empati Anda, ketidakpedulian Anda terhadap kehidupan manusia membuat Anda menjadi ancaman bagi masyarakat. Wajah Lorenzo tetap tidak berekspresi saat hakim melanjutkan. I sentence you, Mr. Lorenzo, to death. That is the punishment that you deserve. Ketika palu hakim mengetuk, menandakan akhir persidangan. Lorenzo berdiri, rantai di pergelangan tangannya berbunyi pelan. Dia berbalik menghadap ruang sidang, ekspresinya tidak terbaca. Saya sudah bilang, ujarnya, suaranya datar. Itu tidak penting, saya sudah kehilangan hidup saya. Dan dengan itu, dia diantar keluar dari ruang sidang, meninggalkan ruangan penuh orang yang masih terguncang oleh gema kata-kata terakhirnya yang mengerikan. Bagi para korban, tidak akan ada penutupan yang sesungguhnya. Tidak ada cara untuk membalikan kerusakan yang telah terjadi, tapi mungkin dengan Lorenzo terkunci selama sisa hidupnya, mereka akhirnya bisa mulai mendapatkan kembali bagian dari hidup mereka yang telah dicuri olehnya. Berikut adalah kisah kejam seorang Lorenzo Vargas, seorang pembunuh berdarah dingin yang membunuh dengan brutal dan sadis. Akhirnya dia dihukum setimpal dengan perbuatannya, dan agar korbannya pun mendapatkan ketenangan. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, share, dan subscribe.
Dan untuk para penonton setia WCS serta komentator setia, terima kasih kalian membantu WCS lebih baik lagi. Terima kasih.